Keindahan Danau Toba mengawali perjalanan saya mengunjungi salah satu tempat bersejarah yang ada di Pulau Samosir. Pulau Samosir adalah pulau yang dikelilingi Danau Toba dengan perbukitan yang sangat indah. Pulau Samosir terdapat salah satu huta atau desa yang memiliki peninggalan sejarah leluhur suku Batak Toba. Desa ini dinamakan Huta Sialagan. Dalam bahasa Batak Toba, huta artinya desa atau permukiman, dan Sialagan adalah marga suku Batak Toba, maka disebut Huta Sialagan. Sampai ke Huta Sialagan, saya harus menempuh perjalanan menyeberang dari Pelabuhan Ajibata menuju Samosir dengan membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit sampai di Pelabuhan Ambarita Samosir. Selama di atas kapal, saya ditemani pemandangan yang sangat indah yang membuat hati saya begitu tenang dan bahagia. Sahabat, setelah 45 menit lama perjalanan menyeberangi Danau Toba, akhirnya saya sampai juga di Pelabuhan Ambarita Samosir. Halo sahabat Amazing Indonesia, saya Besman Siombing. Hari ini saya berada di Desa Tuktuk, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Di sini kita bisa melihat hamparan rumput yang hijau, pegunungan yang sangat indah, dan tepat di belakang saya, Danau Toba yang sangat mempesona. Setelah ini, saya akan mengajak sahabat Amazing Indonesia mengunjungi salah satu tempat yang nanti membuat sahabat Amazing terpukau. Penasaran? Mari ikuti perjalanan saya. Kemudian saya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Huta Sialagan. Dan akhirnya saya sampai juga di Huta Sialagan. Memasuki kawasan Huta Sialagan, kita disuguhkan dengan dinding batu yang berukuran 1,5 sampai dengan 2 meter yang sudah berumur ratusan tahun lamanya. Dan rumah bolon yang artinya rumah besar.
Horas tulang. Horas. Perkenalkan tulang. Ya, di mana? Aku Besman Siombing dari tim Imaging Sumatera Utara. Kulihat banyak peninggalan di Huta Sialagan ini tulang. Bisa tulang ceritakan bagaimana sejarah Huta Sialagan ini? Baik, ini dulu kawasan istana ya. Jadi kawasan istana bermarga Sialagan itu dulu dibatasi oleh bambu, ya. Tapi pada tahun 53 itu diganti dengan batu, tapi batunya tidak serapi ini, ya kan. Dan itu kalau kamu lihat tadi itu patung, itu namanya Panghulu Balang. Panghulu Balang. Ya, beda Hulu Balang dengan Panghulu Balang. Kalau Hulu Balang itu kayak pasukan raja, tapi Panghulu Balang penjaga huta, karena itu dulunya itu ada berisi magicnya. Jadi orang tidak boleh sembarangan masuk huta. Itulah peninggalan yang pertama. Terus rumah-rumah ini sebenarnya ini bukan peninggalan dulu. Kalau dulu itu hanya ada 3 rumah di sini, tapi habis terbakar pada 1923. Lalu mulai dari situ dibangunlah rumah orang Batak. Yang dulu itu ada cuma 8. Jadi kulihat ini tulang sangat banyak ukiran-ukiran Gorga ini. Ini ada nggak makna nggak kira-kira tulang? Ratusan sebenarnya. Kalau saya ceritakan semuanya itu bisa 1 hari 1 malam. Tapi biasanya kalau kami bicara sama tamu, kita hanya jelaskan apa yang kasat mata aja mengenai rumah orang Batak. Seperti rumah orang Batak gitu ya. Kenapa harus menghadap ke gunung? Nah itu ada maknanya, ya kan? Coba perhatikan nanti di mana-mana, lihatlah selalu menghadap ke gunung. Itu mereka menganggap bahwa berkat itu turun dari tempat lebih tinggi. Itu. Kalau seperti ini tulang ada 4 payudara. Nah ada ini cicak. gorga-gorga ya, saya ceritakan satu persatu biar lengkap ya. Seperti ini, topeng-topeng ini, singa-singa namanya, ini Ya, jaga singa, dupa. Itu lambang keperkasaan. Jadi kalau ada rumah orang Batak, biasanya rumah kayak begini, rumah bolon namanya ini. Ya kan? Kenapa rumah bolon? Kalau kita lihat tangganya di bawah itu disebut rumah bolon. Nah biasanya di rumah bolon lah banyak sekali ornamen-ornamen. Kalau rumah yang tangganya di depan tuh siaporik namanya. Jarang yang mempunyai begini. Jadi khusus rumah bolon biasanya banyak sekali ornamen-ornamen. Ya. Terus kemudian ada cicak, ada 4 bulatan. Itu 4 bulatan itu simbol kesuburan, simbol payudara wanita Batak. Wanita Batak ya? Bukan berarti orang Batak punya 4 payudara loh ya. Saya udah tanya kok satu persatu, cuma 2 kok. Tapi itu maksudnya apa? Jadi kalau ada rumah bolon mempunyai 4 payudara, artinya siapapun yang butuh makan boleh masuk. Berarti maknanya seperti itu lah ya? Jadi orang ini orang kaya lah, istilahnya orang kaya lah, orang berduit lah. Ya, kalau lapar masuk aja makan di situ. Jadi itu simbol kesuburan. Kesuburan. Ya. Terus cicak, menghadap payudara. Kita tahu kan cicak bisa merayap di langit-langit, di dinding, di lantai, di seluruh rumah ibadah, pasar-pasar. Iya. Itu simbol kehidupan, Boraspati namanya. Boraspati. Jadi kalau ada cicak, di situ ada kehidupan. Jadi ini menunjukkan karakter orang Batak bahwa orang Batak tuh suka merantau, perantau berat. Perantau berat, makanya sampai sekarang banyak orang Batak makanya, merantau ya. Perantau berat, itulah. Tapi kenapa menghadap payudari? Artinya kemanapun orang Batak merantau pasti ingat kampung halamannya. Bonapasogit kalau orang Batak bilang. Gitulah. Terus warna orang Batak ada 3, putih, merah, hitam. Ini punya arti, putih itu lambang dunia atas, kayak surga lah orang bilang sekarang kan. Merah itu dunia tengah, dunia kayak hidup kita sekarang. Ini dunia kegelapan, hitam. Berarti merah, putih, hitam ya? Iya, itu warna favorit orang Batak. Orang Batak ya. Terus tadi tulang kulihat, kuhitung tangga-tangga di rumah ini nggak ada yang genap. Itu ada makna arti nggak kira-kira? Ada, itu ada punya artinya itu. Jadi gini, kalau di rumah orang Batak anaknya tangga genap itu budak namanya. Budak ya? Pekerja. Ya. Tapi kalau tangganya dari ganjil itu namanya anak raja. Anak raja. Ya kan? Jadi makanya orang Batak itu anak raja semua loh. Nggak mau dia anak tangganya genap, selalu ganjil.
Karena menyatakan, oh itu yang tinggal di situ anak Niraja. Anak Niraja ya. Makanya sampai sekarang dibilang anak Niraja, Boru Niraja gitu ya. Oh, tukang masak aja rajanya kok Raja Parhoba ya. Oh. MC aja rajanya Raja Parhata. Raja Ya, Parhata. semua raja Semua berarti hula-hula, raja lah semua jadi. raja lah semua. Raja Huta, semualah raja. Raja ya. Cuman kulihat dari tangga tadi hitungannya ganjil, yang sangat bingung kulihat ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Ya itu tadi rumah bolon. Rumah bolon. Jadi kalau tangga dari bawah dari kolong itu rumah bolon namanya. Kalau yang dari depan itu siap porik. Siap porik ya. Kalau siap porik itu biasanya digunakan oleh masyarakat biasa. Masyarakat. Tapi ini rumah orang-orang ya berduit lah, anak raja atau apalah bangsawan. Itulah tandanya. Ya inilah yang disebut batu persidangan Raja Sialagan. Ini hampir 500-600 tahun yang lalu. Silakan duduk. Ya, Silakan. bisa tulang? Bisa. Oh, berarti ini adalah dulu peninggalan Iya, Raja Sialagan ya, Bro. batu persidangan namanya. Persidangan ya. Silakan, ambil duduknya. Sekarang ini persoalannya kenapa ini ada gitu loh. Jadi sebagaimana kita tahu di orang Batak dari dulu bahkan sampai sekarang apapun persoalan, apapun masalah harus diputuskan dalam musyawarah. Musyawarah ya, Bro. Saya kasih contoh, orang meninggal aja sebelum dikubur ada rapatnya. Rapat namanya. Ya. Orang mau kawin aja ada rapatnya. Nggak bisa dikawinkan gitu aja. Orang meninggal nggak bisa dikubur gitu. Jadi ada rapatnya, itu banyak sekali yang dibicarakan. Dan rapat paling tinggi di orang Batak tempo itu namanya Horjabius. Horjabius. Itu rapat para raja. Cuman kelebihannya Raja Sialagan bikin tempat untuk itu semua. Apapun persoalan di Sialagan harus dirapatkan di sini. Dirapatkan. Nah, ya bertambah hari, bertambah penduduk, bertambah kejahatan, dan ini juga dulu berfungsi sebagai pengadilan. Pengadilan ya. Jadi siapapun buat kesalahan harus diadili di sini. Jadi ini jumlah kursinya ada arti dan maknanya nggak? Ada. Kayak ini tempat duduk kursi raja. Ini kursi raja ya? Nah, yang di sebelahnya keluarga raja, yang sebelah itu dukun, ini security raja, Security raja ya? ini terdakwa yang diadili, ini adalah para penasihat 5. Oh, berarti jumlah kursi yang ada di sini ada maknanya ada semua makna. ya? Ini penasihat dari terdakwa, 2 penasihat korban, 1 penasihat kerajaan. Terus ini meja menjadi meja Iya, tempat mereka barang persidangan bukti ya? dan Barang persidangan. bukti ya? Nah ternyata apa? Kalau kita lihat sekarang, kenapa orang Batak banyak jadi pengacara? Inilah yang disebut pengacara, penasihat-penasihat. Oh, berarti sejak dulunya orang Sudah Batak biasa memang aja. udah biasa ya? Iya, mereka itu udah biasa lah tuh menasihati, ya kayak pekerjaan seorang lawyer lah. Lawyer ya. Gitu loh. Nah, apa yang disidangkan? Nah, ternyata di sini ada 3 tingkat persidangan. 3 tingkat. Rendah, umum, dan serius. Rendah misalnya kejahatan ringan misalnya mencuri. Ya kan? Nah, itu masih dimaafkan raja lah, tapi dia harus ditebus. Ya, kalau ceritanya sih 4 kali apa yang dia curi. Kalau dia curi 1 kerbau, dia harus bayar 4 kerbau baru bebas. Kalau tidak bisa ditebus, dia kerja untuk raja. Berapa lama tergantung kelima penasihat tadi. Ya, dan ini yang tadi saya bilang, kalau dia sudah berstatus pekerja raja, budak raja, dia tinggal di rumah orang Batak yang anak tangganya dekat. Oh, Itu loh. berarti itu tadi artinya tadi ya, jadi Artinya bersinambungan jadi tadi. Iya. Nah, naiklah tingkat pidana umum, membunuh, memperkosa, perkalian itu bukan urusan raja, tapi urusan kelima penasihat. Penasihat tadi ya, yang ada di Raja sini. hanya Ya. masyarakat. Nah, naiklah tingkat paling tinggi, inilah hak prerogatif dari raja. Oh, berarti ada juga hak prerogatif dari Ada, raja ya? yaitu siapa yang mencoba-coba mengganggu wibawa raja dan kerajaan. Ya kan? Siapa pun mencoba mengganggu wibawa kerajaan, hanya 1 keputusan raja tanpa pembelaan, bunuh. Yaitu seperti pengkhianat, makar, panglima perang musuh. Ya kan? Orang yang mengganggu istri raja, itu nggak ada ampun bagi raja. Hanya 1 keputusan, bunuh. Nah, setelah raja memutuskan dibunuh, dia dipenjarakan dulu, konon di kolong rumah raja. Kolong rumah raja. Kalau kita lihat itu nanti ada 1 patung di situ, itu contoh. Oh, bisa kita langsung sana? Bisa, coba lihat.
Nah inilah satu contoh orang yang siap dibunuh. Oh, inilah Yang berarti. melakukan makar, pengkhianatan, panglima perang musuh yang memang sudah diputuskan untuk dibunuh. Berarti ini juga salah satu peninggalan dari Kalau ini contoh aja. contoh nih Ini berarti hanya ya. contoh. Tapi Karena ini daerah tak turis, jadi kita membuat contohnya di mana sih penjara dulu gitu. berarti sebelum dia dieksekusi dia Dieksekusi di penjara. di penjara di sini ya. Lalu raja bertanya pada dukun, kapan orang ini boleh dipancung? Karena orang Batak dulu menganggap semua hari baik kok. Semua hari baik. Ya? Tapi ada hari baik khusus yang kalau kita misalnya membuat ritual, membangun rumah, mau panen, mau apapun, selalu orang Batak manitiari. Manitiari namanya. Kalau orang Jawa itu primbon. Primbon. Gitu loh. Jadi seorang dukun akan bersemedi di bawah pohon ini. Oh, di bawah pohon ini ya. Ya, di sini ini dulu batu-batu. Makanya ini belum generasi kedua ini. Paling 100 tahun umurnya. Jadi dulu itu batu-batu di bawah itu. Ini dulu batu semua Batu ini semua ya. dulu. Pada dulunya. Tempat orang Batak bilang mamele-mele atau menyembah berhala gitu loh. Nah, setelah diperoleh hari baik pemenggalan kepala, maka dibawalah dia ke satu batu kursi lagi yang disebut batu kursi eksekusi. Oh, itu batu eksekusinya di mana tulang? Bisa tulang Ada kasih di tunjuk? balik tembok ini. Oh, Nanti bisa kita tulang? ke sana. Kita Oh. nanti bisa ke sana. Baik, kita ke sana. Ya inilah yang disebut tempat pemenggalan kepala, tempat eksekusi. Oh, berarti inilah tempat eksekusinya Iya. setelah dari sana tadi Iya. tulangnya. Ya setelah diperoleh hari baik, pemenggalan dibawalah kemari. Nah tadi saya katakan dukun manitiari, yaitu menentukan hari baik ini yang mereka gunakan. Ini yang digunakan orang manitiari. Kalender Batak sama buku orang Batak bilang pustaha lak-lak. Mustah lak-lak. Kalender orang Batak ini sama 12 bulan, cuma mereka hanya ada 30 hari 30 hari dalam satu bulan. Nggak ada 28, 31 dan mereka tidak pakai angka tapi semua simbol. Simbol ya. Nah, hanya dua arti simbol, hari baik atau tidak. Oh, Gitu aja. Dan yang digunakan dukun lagi adalah ini pustaha lak-lak. mustah lak-lak. Ya. Dia menggunakan huruf Batak ditulis pada kulit kayu. Konon aslinya itu 2 meter panjangnya, 30 cm lebarnya. Ini ditulis dari tinta Huruf ya dari tinta. Kalau sekarang dulu dari getah lah, dari getah pohon ya. getah pohon lah. Ya. Dan ini ternyata setelah diselidiki ini ternyata katanya ini mempunyai dua fungsi, yaitu tentang astronomi, terus kemudian obat-obatan, dan yang ketiga bahasa-bahasa magic Batak. Bahasa Meji Batak. Berarti di sini semua Semua lengkap tuh, dia ya. sini ya. Jadi kalau cara dukun mau manitiari, dia pertama dia lihat di sini dulu hari keberapa, ada simbol apa, baru dia gunakan bagian ketiga memahami arti daripada simbol. Oh, berarti setelah dia lihat dari Simbol apa Simbol dari hari apa? ini, baru dia masuk ke sini. Tentunya tidak semudah itu ya, tentunya dia dengan kekuatan magic juga gitu. Magic ya. Ya. Nah, setelah diperoleh hari baik dibawalah kemari. Ya. Nah, ini ada lagi namanya tongkat tunggal panaluan. Tunggal Panaluan. Ini tongkat sakti raja. Ini ada legendanya. Ada seorang raja punya anak kembar laki perempuan. Di orang Batak itu pantang tinggal di dalam satu tempat. Pantang ya. Harus dipisahkan. Nah, ketika mereka dewasa, bertemu dan jatuh cinta, dan ketika dilamar ketahuanlah itu masih adiknya. Dan Oh. karena dia dilarang, mereka lari ke hutan. Pada suatu hari si wanita ngambil buah di pohon, dia melekat pada pohon itu. Makanya kalau kita lihat panjang rambutnya. Oh, berarti itu arti dari Perempuannya gitu loh. perempuannya. Ya, dia melekat. Ditolong si pria juga melekat. Sampai 7 orang nanti 5 orang menolong mereka sehingga totalnya ini 7 orang menempel di pohon itu. Di pohon ini. Oh, berarti ini makanya ada lambang. Iya, Lumpur sama sepati. binatang-binatang juga Binatang semua lengket mendekat di semua sini ya? lengket di situ. Ini maksudnya. Dan konon dulu katanya ini bisa pakai memanggil hujan dengan mengutuk 3 kali dan menghentikan hujan 3 kali. 3 kali. Bahkan ada cerita katanya bisa nerbangkan andalu tadi, locung yang tadi itu Lusung. Oh. bisa dengan tongkat ini gitu ya. Bisa diterbangkan, dipindahkan katanya gitu. Berarti sangat sakti juga. Ya dulu Bahkan sakti lah, sakti kalau ini ya. hanya souvenir sekarang gitu. Ya.
Dan ini juga bisa dipakai oleh dukun untuk berkomunikasi, antar roh, antar dukun gitu. Jadi sambil menari dia gitu. Jadi untuk persidangan ini, Nah ini di sini fungsinya memukul tubuh orang tadi. Jadi setelah dibawa kemari, nah ini ada ulos, ya, ada ulos. Jadi si terdakwa tadi matanya ditutup dulu. dengan ulos ini ya? Ulos ini, ya, menghindari kontak mata dengan orang-orang yang Orang yang mengeksekusi nanti. Lah ditutup begini, lalu dia dibaringkan di sini dengan wajah ke atas. Disitulah dia disiksa. Makanya meja ini namanya meja penyiksaan. Dan inilah dia dipukuli, artinya dengan dengan perang ilmu lah antara dukun dengan dia. Dengan cara tentunya dijaga beberapa algojol ya. Dipukuli sampai dia menjerit. Apabila dia menjerit artinya ilmu kebalnya sudah diambil alih. Sudah diambil alih. Ingat, yang berani melakukan kejahatan satu dari yang tadi itu enggak orang biasa loh. Itu orang-orang yang punya ilmu. Ya. Setelah dia berteriak artinya ilmu kebalnya hilang, barulah disiksa. Dengan pisau ya? Dengan pisau, dengan dipukul dengan dedaunan, di pohon ramuan lah gitu. Itu disiksa dia sampai dia menjadi sampai benar-benar lemah, tidak melawan waktu dipancung. Karena ada syarat, algojo hanya boleh memancung dia sekali tebas. Oh, berarti hanya sekali tebas saja bisa? Makanya diyakinkan dulu tidak melawan gitu loh. Oh, berarti makanya sebelum ditebas dia disiksa dulu, dia habis dulu sampai benar-benar yakin tidak melawan waktu dipancung. Nah setelah yakin dia tidak melawan, lalu dibawalah ke batu pemenggalan sana. Jadi untuk ulosnya ini, Tulang, ada makna juga nggak? Atau ada ceritanya juga nggak? Nggak, tapi ulusnya juga sudah diisi mantra juga lah ya. Tidak sembarang ulus gitu lah. Berarti sebelum dia disiksa dia matanya ditutup, ya, tangannya diikat. Ya gimana lah disiksa. Karena kalau di zaman Belanda, orang Belanda itu kan tangannya kan diginiin ya. Mereka punya alat. Kalau di kita nggak punya alat, ya itu jalan satu-satunya itu tadi, dilemahkan dulu. Berarti setelah dari penyiksaan di sini, baru dibawalah ke tempat eksekusi. Di sini dia diletakkan tengkurap gitu ya, kakinya ke sana, kepalanya di sini, dan di sini sudah disiapkan piring bata namanya sapa untuk nampung darahnya. Berarti dia mengarah kepalanya ke sini ya? Berarti udah telentang gitulah. Telentang dia. Lalu raja memerintahkan semua bilang horas untuk mendukung Algojo biar sukses. Bilang begitu horas, semua orang bilang horas, baru dipenggal. Sekali tebas harus putus. Terus darahnya itu ditampung itu, dibawa ke sana, dan kepalanya dibawa ke sana, dan badannya dibawa kemari. Oh, dibawa kemari lagi badannya berarti ya? Disitulah. Jadi kalau tadi saya mungkin lupa, di bawah rumah biasanya kan binatang ya. Nah, di bawah rumah raja itu juga binatang. Jadi siapapun yang sudah melakukan kejahatan yang tidak bisa diampuni raja, di mata raja dia binatang. Itulah setelah tadi kita sudah dari sana, kita melihat bagaimana meja persidangannya sampai ke tempat eksekusi. Apalagi kira-kira Tulang di sini menjadi peninggalan? Saya kira itu komplitnya yang ditinggalkan di kami. Setelah saya melihat dan mengetahui peninggalan sejarah yang ada di Huta Sialagan, saya menyempatkan diri untuk berbelanja souvenir yang tak jauh dari Huta Sialagan. Sahabat, akhir dari perjalanan saya di Huta Sialagan, sangat banyak yang saya dapatkan. Mari kita tetap melestarikan peninggalan sejarah kita. Pulau Samosir dong, arono aku Samosir dong, ido asal husai tongi ngotoku, salele ngoluku, upuji ho.
sahabat Amazing Indonesia, Pulau Samosir telah memberikan kita tentang keindahan dan cerita peninggalan sejarah leluhur, khususnya Batak. Sebagai generasi muda, hendaknya kita tetap menjaga dan melestarikan peninggalan leluhur kita. Saya Besman Siombing, pamit undur diri. Saksikan episode Amazing Indonesia selanjutnya. Bye. Di sido pusoki pardege aku haumaki anggo marlobu di atas ni solu pasona konolu tusimaho anggo marlobu di atas ni solu pasona konolu tusimaho